Ya ampun, kita mulai lagi. SCP-001. Lebih dari 30 anomali aneh yang berbeda mengklaim tempat nomor 1 ini dalam database, dan dalam arti tertentu mereka semua benar. Atau mungkinkah begitu? Kalau kamu sudah merasa bingung, tidak apa-apa. Kami tidak berharap itu berubah. Karena hari ini kita berurusan dengan salah satu entry 001 yang paling aneh dan rumit di luar sana. Tugas Scatter. Berdoa saja kamu tidak pernah ditugaskan untuk itu. Kamu tahu, ketika kamu mengatasi keanehan, terkadang kamu sendiri menjadi sedikit aneh, dan tidak ada yang berurusan dengan lebih banyak keanehan daripada karyawan organisasi SCP. Mereka secara teratur berurusan dengan segala sesuatu, mulai dari jangkrik dewa hingga virus supernatural yang sangat menular. Dan seperti lagu Tom Jones yang terkenal, bukankah hal yang tidak aneh untuk tiba-tiba meniru sifat-sifat anomali setelah secara konsisten bekerja dengan anomali selama bertahun-tahun? Begitulah liriknya kan? Apapun itu, salah satu peneliti organisasi yang paling ikonik, Dr. Jake Bragg, secara teknis hanyalah sebuah kalung anomali. Tapi di luar beberapa pengecualian yang terkenal, organisasi SCP menjalankan bisnis dari menahan entitas anomali, tidak memperkerjakan mereka, dan memberi mereka gaji dan rencana pensiun. Itulah sebabnya, jika kamu tiba-tiba mulai menunjukkan ciri-ciri anomali saat berada di penggajian organisasi, kamu mungkin menerima memo perusahaan yang menugaskanmu ke tugas Scatter yang ditakuti. Tapi apa itu tugas Scatter, dan sifat anomali seperti apa yang bisa membuatmu ditugaskan untuk itu? Mari kita mulai dengan pertanyaan kedua terlebih dahulu. Pedoman tugas Scatter resmi mencantumkan sejumlah besar penderitaan. Ini termasuk penyakit anomali kronis seperti likantropi, berubah menjadi manusia serigala, sesuatu yang disebut sindrom Stevenson, dan sindrom pelepasan lampu fotonik yang terdengar sangat tidak menyenangkan. Kamu juga dapat ditempatkan di tugas Scatter karena kamu menderita manifestasi dari fenomena spektral, termasuk dihantui oleh roh, entah mereka ada di sana untuk menyiksamu atau melindungimu. Ekspresi tiba-tiba dari sifat-sifat anomali dalam DNA-mu yang tidak jelas dan mengganggu juga akan membawamu ke tugas Scatter, seperti halnya kebangkitan kemampuan magis atau psionik yang kuat, terutama yang dapat digunakan dengan cara yang berpotensi ofensif. Penugasan tugas Scatter yang melibatkan pemindahan dan dipaksa bekerja di lokasi berbeda yang sangat rahasia yang akan segera dibahas, dibingkai sebagai hukuman bagi orang-orang yang terlibat. Dengan begitu, hal itu membuat karyawan organisasi enggan mencoba mengembangkan kekuatan anomali dengan sengaja. Lalu apa sebenarnya tugas Scatter itu, dan di mana terjadinya? Untuk memperkuat elemen hukuman yang disebutkan, organisasi telah menyebarkan kebohongan di antara anggota mereka sendiri tentang di mana pekerjaan itu dilakukan, seringkali melibatkan penempatan di beberapa area organisasi yang paling tidak diinginkan yang bisa dibayangkan. Ini termasuk Point Nemo, area lautan terjauh dari daratan manapun di bumi, Pyongyang di Korea Utara, Stonehenge Roswell, Lunar Area 32, dan sejumlah lokasi pembuangan limbah organisasi. Namun kenyataan di mana mereka yang berada di tugas Scatter berakhir lebih aneh lagi. Lokasi 100, yang dalam hal khusus ini adalah SCP-001 yang sebenarnya. Anomali tingkat Tomil ini mungkin yang paling unik dari semua lokasi penahanan organisasi multi anomali. Labirin aneh geometri non-Euclidean yang menentang penjelasan yang sebenarnya, tapi kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Dalam arti tertentu, lokasi 100 adalah fasilitas dengan pikirannya sendiri. Ini adalah pangkalan bawah tanah yang luas dengan tata letak yang menentang ruang waktu, dan terlebih lagi itu mengalami apa yang disebut peristiwa migrasi. Seringkali itu akan mulai menunjukkan ketidakstabilan dimensi sebelum berteleportasi ke lokasi yang berbeda di suatu tempat di bumi. Saat ini pintu masuk utama ke lokasi 100 dikenal sebagai pintu masuk Alpha, terletak di barat daya Amerika Serikat. Meskipun semua tanda menunjukkan peristiwa migrasi lain yang terjadi tahun ini juga. Tapi mengetahui di mana pintu masuknya hanya akan membawamu sejauh itu. Orang-orang yang ditugaskan ke tugas Scatter dikirim dari pintu masuk Alpha ke sektor administrasi untuk diberikan kelolosan awal mereka. Di mana kegilaan yang sebenarnya dimulai. Mari kita lihat peta lokasi 100. Astaga. Jadi ada 10 sektor utama di lokasi 100 yang harus kamu waspadai. Alpha masuk administrasi, arsip penahanan teknologi, penahanan bio, penahanan sapien, bahaya kognito atau memetik atau dan sematik atau penahanan CMS, penahanan esoterik, penahanan konseptual, dan sektor inti. Seperti yang kamu tahu, hampir semua sudah dibahas di sini. Tapi sama gilanya dengan anomali yang ada di lokasi 100 dan metode yang mereka gunakan untuk menahannya adalah bagaimana kamu benar-benar menjelajahi lokasi. Lokasi 100 adalah anomali spasial dengan proporsi yang benar-benar epik. Sementara organisasi menyadari keberadaan sektor komponennya, tidak mungkin untuk memetakan hubungan yang berarti di antara mereka. Bahkan sangat tidak mungkin untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain tanpa lorong-lorong yang dikenal sebagai The Roots. Namun ini bukan hanya portal yang bisa kamu lewati seperti jalan masuk dan keluar dari perpustakaan pengembara. Setiap root antar sektor itu ada dengan lingkungannya sendiri yang kompleks, dengan seperangkat protokol dan ritualnya sendiri yang diperlukan untuk melewatinya dengan aman. Root
Aleph, jembatan antara arsip dan inti lokasi 100 yang tidak dapat diakses adalah pantai vulkanik yang terhalang oleh dinding obsidian yang tampaknya tak terbatas. Tempat ikan yang terbuat dari batu hidup berenang di perairan terdekat. Root Path yang menghubungkan inti dan penahanan Sapien adalah ruangan rumah kaca yang besar dan luas. Siapapun yang mencoba melewatinya pasti akan berbalik dan kembali ke titik awal mereka di penahanan Sapien. Root Dalet, jembatan yang menghubungkan penahanan konseptual dan inti, adalah lautan besar yang telah menolak semua upaya organisasi untuk melintasinya. Root Faf, jembatan antara penahanan esoterik dan penahanan konseptual, adalah bidang besar yang dipenuhi dengan pohon buah-buahan yang tidak dikenali. Ekspedisi organisasi telah menemukan bahwa itu juga tampaknya mustahil untuk dilintasi. Satu tim ekspedisi terjebak di dalam selama 1 tahun penuh, sampai salah satu anggota tim menyatakan keinginannya untuk pulang. Pada saat ini, mereka segera diteleportasi kembali ke titik awal. Root Sodi menghubungkan administrasi ke sektor CMS. Adalah hutan besar yang rimbun di atas gunung terapung. Satu-satunya hewan yang tampaknya menghuni hutan ini adalah flamingo non-anomali. Selanjutnya kita punya Root Path, jembatan antara arsip dan administrasi, yang tampak seperti lorong di lantai 5 sebuah bangunan rumah petak di kota yang belum dapat ditemukan oleh organisasi. Bangunan ini dihuni oleh makhluk humanoid yang tidak berbahaya yang akan mendekati staf organisasi yang melintasi Root Path dan mengundang mereka ke apartemennya, menawarkan untuk ikut serta dalam kegiatan menyenangkan bersama mereka seperti video game, board game, atau menonton film. Organisasi melarang stafnya untuk menerima tawaran-tawaran ini saat bekerja. Dan kemudian ada Root Shin yang menghubungkan sektor penahanan Sapien dan konseptual. Root ini unik karena bertindak sebagai generator listrik untuk lokasi 100 lainnya, karena diisi dengan ratusan mesin besar yang bergerak terus-menerus yang menghasilkan listrik 8,7 gigawatt secara konstan. Itu hanya sebagian dari banyak root yang diilustrasikan pada diagram lokasi 100. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui sekarang, itu tidak seperti bangunan konvensional dan lebih seperti dimensi gila itu sendiri. Mengapa organisasi bekerja untuk mempertahankan tempat yang begitu gila? Bukankah lebih mudah untuk merahasiakannya dan menahannya seperti anomali lainnya? Ya, lokasi 100 tidak akan diberi sebutan SCP-001 jika itu tidak terlalu penting. Jika lokasi 100 pernah disusupi, itu akan mengarah pada skenario akhir dunia tingkat K yang tak terhindarkan, karena lokasi tersebut secara intrinsik terkait dengan sifat dan penahanan secara harfiah setiap SCP tingkat Keter di alam semesta kita. Maka julukannya tugas Keter bagi mereka yang bekerja di lokasi. Bahkan sebuah anomali tidak bisa digolongkan sebagai Keter jika tidak diberi izin oleh lokasi 100. Berbagai sektor lokasi 100 mencakup seluruh spektrum anomali, dan setiap sektor adalah struktur panoptik masif yang dihubungkan dengan jaringan elevator kaca. Setiap kali SCP tingkat baru ditemukan, nama dan deskripsi singkat tentang sifat anomalinya akan tertulis di salah satu dinding di sektor terkait. Pernah frustasi ketika Dewan Olima menolak untuk menandatangani peningkatan ke tingkat Keter untuk SCP yang lebih jelas berbahaya yang menimbulkan risiko kelolosan tahanan yang ekstrim? Jangan salahkan mereka, karena lokasi 100 tidak menyetujui perubahan tersebut. Setiap kali lokasi 100 memberikan izin kepada SCP baru, lokasi 100 juga mengalami proses unik lainnya, itu memilih SCP-001-K untuk Keter baru dan membuat koneksi di antara mereka menggunakan titik akses yang dikenal sebagai ambang batas. Anggap saja hanya membuka pintu anomali spasial antara dua SCP. Sama seperti anak baik, SCP lain yang bersaing untuk slot 001, lokasi 100 memiliki pemahaman intuitif tentang koneksi yang tak terlihat antara anomali tingkat Keter, dan setiap bagian SCP-001-K adalah tingkat Keter pelengkap yang pada dasarnya akan membatalkan ancaman lainnya. Lokasi 100 adalah penyambung penahanan. Kemampuan bawaannya untuk menggunakan anomali untuk menampung anomali tidak ada duanya. Pertama dibutuhkan SCP-3984, sebuah fenomena anomali yang tampaknya mencegah kematian terjadi pada semua bentuk kehidupan. Untuk mengurangi efek 3984, lokasi 100 membuka ambang batas antara itu dan SCP-2935, juga dikenal sebagai kematian. Alam semesta alternatif yang tersembunyi di balik gua batu kapur, di mana semua kehidupan secara bersamaan tidak ada lagi, bahkan hingga tingkat bakteri. Dengan membuka ambang batas dan membiarkan dua hal yang berlawanan ini bercampur, tampaknya merusak efek dari keduanya dan menciptakan medium bahagia yang non-anomali. Kehidupan tapi kehidupan fana. Selanjutnya SCP-5007. Anomali bawah air yang mengerikan ini bermanifestasi sebagai serangkaian tonjolan seperti tentakel yang menangkap makhluk malang yang terlalu dekat dan mengasimilasinya ke dalam masanya sendiri. Lokasi 100 dengan cerdik membuka ambang untuk SCP-169, antropoda bawah air besar yang dikenal sebagai Leviathan. SCP-169 terjerat oleh tentakel tapi terlalu besar untuk dikonsumsi atau diasimilasi sepenuhnya, dan hasilnya adalah 5007 terperangkap dalam keadaan tidak berdaya yang terus-menerus
mirip dengan tersedak, menahannya dan menghentikannya dari mengejar yang lain. Mari kita lihat dua anomali tingkat Keter yang lebih bermusuhan dan berbahaya yang dipasangkan oleh lokasi 100. Pertama, kita punya SCP-5501, kamera tua dari tahun 1800-an yang dilengkapi dengan 18 foto. Foto-foto ini bertindak sebagai semacam portal ke realitas alternatif yang sangat menakutkan, di mana makhluk-makhluk secara teratur menangkap keluar, menyerang dan membunuh siapapun yang berada dalam jangkauan. Lokasi 100 menemukan pasangan yang cocok untuk customer jahat ini, SCP-1983. Ini adalah rumah kecil yang bertindak sebagai portal keras monster tinggi dengan pelengkap seperti jarum yang meninggalkan rumah untuk mencari korban. Ketika mereka menangkap para korban ini, mereka mengambil jantungnya dan membawa mereka kembali ke sarangnya. Lokasi 100 membuka ambang pintu ke rumah SCP-1983 dan menempatkan foto 5501 di dalamnya. Akibatnya, makhluk berbahaya dari kedua dimensi sekarang mengatur populasi masing-masing dengan membunuh satu sama lain. Pekerjaan lain yang dilakukan dengan baik oleh lokasi 100. Tingkat Keter lain yang ditangani oleh lokasi 100 adalah SCP-PL-122. Ini adalah sebidang tanah yang mematikan di Polandia yang meluruhkan dan merusak semua materi organik atau anorganik yang ditempatkan di dalam batas-batasnya. Ini akan cukup buruk, tapi seperti yang sering kamu temukan dengan plot tanah yang tidak biasa, area pengaruhnya berkembang. Bahkan mengetahuinya dapat membuatnya menjadi lebih kuat. Tapi lokasi 100 menemukan rekan tingkat Keter yang sempurna, SCP-1262. Ini adalah masa besar materi tanaman yang tumbuh pada tingkat yang benar-benar menakjubkan, berkembang sekitar 7 km per jam. Sama seperti kematian absolut dan kehidupan absolut, dengan memasukkan 1262 ke dalam SCP-PL-122, bidang yang sehat ditemukan di antara keduanya. Dan akhirnya, mungkin yang paling aneh dan paling kreatif yang pernah dilakukan lokasi 100, SCP-3852 dan SCP-2547. 3852 adalah mayat tanpa nama yang bermanifestasi di kota-kota kecil, menebar ketakutan dan kecurigaan. Akhirnya, orang setempat diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan ini dan digantung dengan marah oleh penduduk Tota sebagai bentuk keadilan main hakim sendiri. Mayat itu kemudian pindah ke kota berikutnya, 2547, jika kamu bisa mempercayainya. Lebih aneh lagi, ini adalah sekawanan anjing yang dipimpin oleh Coyote yang pandai berbicara dan berpakaian seperti pendeta. Lokasi 100 benar-benar memiliki ide seluas galaksi untuk membuka ambang batas dan menghubungkan keduanya. Akibatnya, setiap kali mayat itu muncul di kota, anjing-anjing itu mengamuk dan mengambil alih. Pada saat itu, mereka mendirikan semacam pengadilan kanguru yang konyol, di mana juri yang terdiri dari orang-orang dari kota dipaksa untuk menemukan kambing hitam dari 3852 tidak bersalah. Jika tidak, anjing hanya akan menyandera pasukan air, kota, sampai efek anomali 3852 berlalu. Ide yang hebat. Mengapa organisasi tidak memikirkan itu? Tugas Keter mungkin bukan pekerjaan yang paling konvensional, mudah, atau menarik. Tapi seperti semua yang dilakukan organisasi, memastikan lokasi 100 dapat terus melakukan tugasnya adalah bagian penting untuk menjaga dunia kita aman dari ancaman anomali. Sekarang kami permisi, kami harus pergi. Apa kamu tahu mana root yang benar di sini? Sekarang tonton SCP-001, manakah 001 yang asli dan SCP-001 saat hari kehancuran untuk mengetahui lebih lanjut tentang SCP-001 yang misterius.